failover, load balance. Ini maksudnya apa? Daripada kalian kebingungan kayak tadi, sini deh biar aku jelasin failover and load balance. Jadi, tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Yoga Prasetyo dan kali ini aku akan menjelaskan materi MTCNA di modul 16, Failover and Load Balance. Dan di video kali ini ada beberapa hal yang ingin aku bahas. Yang pertama ada konsep failover, yang kedua adalah studi kasus 1, yang ketiga adalah konsep load balance, lalu yang keempat adalah studi kasus 2, lalu yang kelima adalah studi kasus 3, lalu yang keenam adalah studi kasus 4, dan yang ketujuh adalah studi kasus 5. Yaudah deh, daripada lama-lama, mending kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pertama-tama, aku akan membahas konsep failover. Failover adalah sebuah mekanisme keselamatan dalam infrastruktur jaringan dan sistem TI yang berfungsi untuk mengalihkan lalu lintas data atau beban kerja secara otomatis dari jalur atau perangkat utama yang mengalami kegagalan atau down ke jalur perangkat cadangan atau backup. Konsep ini dirancang untuk menciptakan sistem yang memiliki keandalan tinggi atau high availability dan meminimalisir waktu henti layanan atau downtime. Dalam implementasi jaringan, failover memastikan bahwa ketika koneksi jaringan utama terputus, seluruh pengguna dalam jaringan akan langsung alihkan ke ISP cadangan tanpa menyadari adanya gangguan, sehingga aktivitas operasional bisnis atau perkuliahan tetap dapat berjalan dengan lancar. Berikut adalah karakteristik dan komponen utama failover, yaitu pertama, ada deteksi kegagalan otomatis. Sistem failover mengandalkan fitur pemantauan konstan seperti ping berkala, menggunakan utilitas network atau pengaturan desain pada table tree untuk mendeteksi kapan jalur utama berhenti merespons. Lalu, ada juga redundancy infrastruktur, membutuhkan minimal 2 jalur atau 2 perangkat terakhir yang aktif tanpa adanya jalur cadangan seperti koneksi ISP kedua, modem internal atau terowongan VPN, maka mekanisme failover tidak akan terbentuk. Lalu, ada juga waktu pengalihan atau switch over time. Keberhasilan failover hidup diukur dari seberapa cepat sistem cadangan mengambil alih beban kerja. Pada konfigurasi yang optimal, pengalihan ini hanya memakan waktu beberapa detik. Lalu, ada juga otomatisasi penuh. Seluruh proses transisi dari jalur utama dan cadangan berjalan secara mandiri melalui kecerdasan buatan atau script dalam sistem operasi router, tanpa memerlukan intervensi manual dari administrator jaringan. Lalu, ada juga mekanisme failback, kemampuan sistem untuk secara otomatis mengembalikan lalu lintas data ke jalur utama setelah jalur utama tersebut terdeteksi sudah kembali normal dan stabil. Lalu, ada juga skalabilitas protokol. Failover tidak hanya berlaku untuk koneksi internet fisik atau WAN, tapi juga dikembangkan untuk menjaga stabilitas terowongan virtual layer 2 dan layer 3 seperti VoIP, PPTP, dan LUTP. Dan selanjutnya, aku akan membahas studi kasus 1, konfigurasi failover. Dan sekarang, aku akan mempraktikkan cara konfigurasi failover. Di sini, aku sudah menyiapkan topologi seperti ini. Di topologi ini ada satu network dengan firewall agar kita menggunakan IP kelas A. Lalu ada 2 router yang terhubung ke networknya. Pertama ada router ISP1 yang bersingkat menjadi FISP1. Lalu ada juga router kedua dengan nama router ISP2 yang bersingkat menjadi FISP2. Lalu ada juga satu router lagi yang terhubung ke arah kedua router ini yang bernama router customer, singkat menjadi R customer. Lalu ada juga kedua VPC di sini yang terhubung ke arah router customer. Lalu ada beberapa NOS IP di sini. Ada 10.0.137.230/24
Ini adalah IP DHCP router ISP1. Lalu ada juga 10.1.1.1.7.71/24. Ini adalah IP DHCP router ISP2. Lalu ada juga 192.168.1.1/24. Ini adalah untuk IP Ether 2 router ISP1. Lalu ada juga 192.168.1.2/24. Ini adalah untuk IP Ether 1 router customer. Lalu ada juga 172.16.1.1/24. Ini adalah untuk IP Ether 2 router ISP2. Lalu ada juga 172.16.2/24. Ini adalah IP untuk Ether 2 router customer. Lalu ada juga 10.10.10.1/24. Ini adalah IP untuk bridge kedua VPC. Dan sekarang kita sambungkan laptop atau perangkat kita dengan VNetWeb-nya agar kita bisa login melalui Winbox. Caranya klik search, lalu ketikkan lalu klik kanan, lalu run as administrator, klik yes, dan akan terbuka comment prompt seperti ini. Setelah terbuka CMD-nya, kita ketikkan terus add, lalu masukkan IP network closeness-nya, yaitu 10.0.1.37.0, lalu ketikkan mask 255.255.255.0, lalu masukkan IP yang kita gunakan untuk login ke VNetWeb-nya, yaitu yang ini 192.168.195.146, lalu klik enter. Maaf, tadi aku sedikit melakukan kesalahan, aku lupa menambahkan spasi di sininya, lalu kita klik enter. Dan jika muncul oke seperti ini, itu artinya kita berhasil. Sekarang kita coba login ke kedua routernya melalui Winbox. Pertama, kita login ke router ISP1. Caranya klik search, ketikkan Winbox, lalu enter saja langsung. Setelah terbuka tampilan login seperti ini, kita masukkan IP DHCP yang kita dapatkan pada VNetWeb-nya untuk router ISP1 yang ini 230. Lalu klik connect. Setelah itu, kita akan langsung masuk ke tampilan kerja router ISP1. Dan sekarang kita lakukan hal yang sama untuk router ISP2. Klik search, ketik inbox, klik kiri, lalu kita isi IP DHCP untuk router ISP2-nya, yaitu 137.71. Lalu klik connect, dan kita akan masuk ke tampilan router ISP2. Lalu kita aktifkan tool Roamon pada router ISP1 dan router customer agar kita bisa login ke router customer. Pertama, kita aktifkan fitur tool Roamon pada router ISP1. Caranya buka Winbox router ISP1 yang ada angka 137.230 seperti ini, lalu kita klik tools, klik Roamon, centang di bagian enable, klik apply dan klik OK. Lalu kita aktifkan tool Roamon pada router customer. Caranya buka VNetWeb, buka terminal router customer, kita klik reconnect, tunggu beberapa saat. Ini ingin passwordnya saja langsung, klik N, klik C, kita mainkan dulu jendela konsol ini, lalu kita ketikkan tool Roamon, lalu enter, lalu ketikkan save enable sama dengan yes, lalu klik enter. Lalu kita login ke router customer melalui Winbox. Caranya buka Winbox router ISP1, lalu klik yang ini, kotak ini ya. Lalu akan terbuka tampilan login seperti ini. Lalu kita klik connect to Roamon dan tunggu beberapa saat.
dan akan muncul pilihan seperti ini. Kita double klik saja. Lalu kita akan langsung masuk ke menu Winbox Router Customer. Lalu kita ganti hostname dari semua router ini. Pertama, kita ganti hostname dari router ISP1. Caranya buka Winbox Router ISP1, lalu klik Sistem, klik Identity, dan di sini kita ganti R3 ISP1. Lalu klik Apply, klik OK. Lalu kita ganti juga sistem router ISP2. Caranya buka Winbox Router ISP2 yang ada tulisan IP 10.0.137.71 ini. Lalu kita klik Sistem, klik Identity. Lalu di bagian Identity kita ganti menjadi RISP2. Klik Apply, klik OK. Lalu kita ganti hostname dari router seperti lalu kita ganti hostname dari router customer, yaitu yang tidak ada tulisan IP-nya di sini. Lalu klik Sistem, klik Identity, ganti menjadi R3 Customer, klik Apply, klik OK. Lalu kita tambahkan IP DNS di setiap routernya. Pertama, kita tambahkan IP DNS di router ISP1. Caranya buka Winbox Router ISP1, klik IP, klik DNS, klik plus di bagian servers, lalu isi 8888, klik Apply, klik OK. Lalu kita tambahkan IP DNS di router ISP2. Caranya buka Winbox Router ISP2, klik IP, klik DNS, di bagian server kita klik plus dan isi 8888, klik Apply, klik OK. Lalu kita tambahkan lagi IP DNS di router customer. Caranya buka Winbox Router Customer, klik IP, klik DNS, di bagian server kita plus dan isi menjadi 8.8.8.8, klik Apply dan klik OK. Lalu kita tambahkan IP untuk setiap server yang mengarah pada router customer. Sekarang kita buatkan IP untuk ether 2 router ISP1. Caranya buka Winbox Router ISP1, klik IP, klik Address, klik New. Di bagian address ini kita isi sesuai dengan IP yang sudah kita siapkan, ya ini router 92.168.1.1, 92.168.1.1/24, lalu ganti interface-nya menjadi ether 2, klik OK. Lalu kita buatkan IP untuk ether 2 router ISP2. Caranya buka Winbox Router ISP2, klik IP, klik Address, klik New. Lalu di bagian address ini kita isi sesuai dengan IP yang sudah kita siapkan di sini. 172.116.11.24. Di bagian interface ganti menjadi ether 2, klik Apply dan klik OK. Sekarang kita buatkan IP untuk ether 1 dan ether 2 di router customer. Caranya buka Winbox Router Customer, klik IP, klik Address, klik New. Lalu di bagian address kita isi sesuai dengan IP yang sudah kita siapkan, ini interface-nya dibiarkan di ether 1, klik Apply, klik OK. Lalu kita buatkan lagi untuk ether 2, klik New. Di bagian address kita sesuaikan dengan IP yang ini, 172.161.224. Di bagian interface ganti menjadi ether 2, klik Apply dan klik OK. Lalu sekarang kita tambahkan firewall NAT di router ISP1 dan 2. Pertama, kita tambahkan NAT root di router ISP1. Caranya klik DP, klik firewall, klik NAT dan klik New. Di bagian chain kita pastikan ke SRC NAT. Lalu di bagian out interface kita pastikan ke ether 1. Lalu ke tab action. Di bagian action kita ganti menjadi masquerade, klik Apply dan klik OK. Lalu kita tambahkan NAT root di router ISP2. Caranya buka Winbox Router ISP2, klik IP, klik firewall,
klik di tab NAT, klik New. Di bagian Change, pastikan di SR-nya. Di bagian Out Interface, pastikan SR1. Klik tab Action, dan di bagian Action, pastikan di Masquerade, Apply, dan klik OK. Lalu, kita tambahkan default route di router customer. Karena di sini ada 2 jalur, maka kita akan buatkan 2 default route untuk masing-masing gateway. Caranya, buka Winbox router customer, klik IP, klik routes, lalu klik New. Di bagian DNS address, pastikan 0.0.0/0. Di bagian gateway, kita isi 192.168.1.1, lalu klik Apply dan klik OK. Lalu kita buatkan default route untuk gateway 16.1.1. Caranya klik New. Di bagian DNS address, pastikan 0.0.0.0. Di bagian gateway kita isi 172.16.1.1. Lalu di bagian license, klik plus dan ganti menjadi 2. Klik Apply dan klik OK. Dan setelah itu bisa dilihat kalau yang menggunakan gateway 192.168.1.1 dia bertuliskan AS atau aktif status. Sementara yang menggunakan gateway 172.16.1.1 dia bertuliskan S, yaitu static. Kenapa bisa seperti ini? Karena konten failover adalah satu hidup dan satu backup. Itu berarti jika jalur default router ESP1 menyala, maka jalur default router ESP2 akan menjadi backup jika router ESP1 mati. Sekarang kita coba ping dari router ESP1 dan ESP2 ke 8.8.8.8 dan google.com. Pertama, kita coba ping melalui router ESP1. Caranya, buka Winbox router ESP1, klik New Terminal, klik CTRL-C. Lalu kita coba ping ke 888 terlebih dahulu, ketikkan ping 8888, lalu enter. Dan ini berhasil. Lalu kita coba ping ke google.com, ketik ping google.com, lalu klik enter. Dan ini juga berhasil. Lalu kita coba ping melalui router ESP2. Caranya, buka Winbox router ESP2, lalu klik New Terminal, lalu klik CTRL-C. Lalu kita coba ping ke 8.8.8.8 terlebih dahulu. Ketik ping 8.8.8.8 lalu enter. Dan ini berhasil. Lalu kita coba ping ke google.com. Kita CTRL terlebih dahulu, lalu ketik ping google.com lalu enter. Dan ini juga berhasil. Sekarang kita coba ping dari router customer ke SR2 router ESP1, lalu ke SR2 router ESP2 ke 8.8.8.8 dan juga google.com. Pertama, kita coba ping ke SR2 router ESP1. Caranya, buka Winbox router customer, lalu klik New Terminal, lalu klik CTRL-C, lalu ketikkan ping 192.168.1.1 lalu enter. Dan ini berhasil. Lalu kita coba ping ke SR2 router ESP2. Caranya ketik ping 172.16.1.1 lalu enter. Dan ini juga berhasil. Lalu kita coba ping ke 8.8.8.8. Caranya ping 888 lalu enter. Dan ini juga berhasil. Lalu kita coba lagi ping ke google.com. Caranya ketik ping google.com. google.com lalu enter. Dan ini juga berhasil. Dan sekarang kita akan melakukan ping juga pada PVC. Tapi sebelum melakukan ping di PVC, aku akan menggabungkan kedua interface ini
yaitu interface 43 dan Ether 4 yang digunakan oleh VPC 1 dan VPC 2. Dan kita akan menggunakan metode bridge. Dan aku akan menggunakan metode bridge. Pertama, kita buatkan bridge di router customer. Caranya buka Winbox router customer, klik bridge, klik di tab bridge, lalu klik new. Di bagian name, kita bebas menulis namanya. Sebagai contoh, aku akan menamainya bridge yoga. Klik apply dan klik OK. Lalu kita gabungkan Ether 3 dan Ether 4 di menu port. Caranya klik tab port, klik new. Di bagian interface ganti menjadi Ether 3. Di bagian bridge pastikan sudah mengarah ke bridge yoga. Klik apply dan klik OK. Lalu kita buatkan lagi untuk Ether 4. Caranya klik new. Di bagian interface ganti menjadi Ether 4. Di bagian bridge pastikan sudah mengarah ke bridge yoga yang sudah kita buat tadi. Klik apply dan klik OK. Lalu kita buatkan firewall NAT di router customer agar VPC-nya bisa internet. Dan karena kita memiliki dua jalur, maka kita buatkan NAT rule untuk kedua jalurnya. Caranya buka Winbox router customer, klik IP, klik firewall, klik di tab NAT, klik new. Di bagian C kita pastikan ke SR channel. Lalu di bagian out interface pastikan di SR1. Lalu klik tab action. Di bagian action pastikan masquerade, klik apply dan klik OK. Lalu kita buatkan NAT rule juga untuk keduanya. Caranya klik new. Di bagian change pastikan SR channel. Di bagian out interface ganti menjadi SR2, klik di tab action. Di bagian action ini kita ganti menjadi masquerade, lalu klik apply dan klik OK. Lalu kita buatkan IP address untuk interface bridge-nya. Caranya buka Winbox router customer, lalu klik IP, klik address, klik new. Di bagian address kita isi sesuai dengan not IP yang ini. 10.10.10.1/24. Interface-nya ganti menjadi bridge yoga, apply dan klik OK. Lalu kita konfigurasikan DHCP server agar bisa request service DHCP. Caranya buka Winbox router customer, lalu klik IP, klik DHCP server, klik DHCP setup. Di bagian DHCP server interface ganti menjadi bridge yoga, lalu tinggal next saja hingga selesai. Sekarang kita request IP DHCP dan menambahkan IP DNS di kedua VPC-nya. Pertama, kita lakukan di VPC 1. Kita request IP DHCP terlebih dahulu. Caranya nyalakan VPC 1, buka terminal VPC 1, ketik IP DHCP lalu enter dan tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, kita tambahkan IP DNS-nya. Caranya ketikkan IP DNS 8.8.8.8 lalu enter. Lalu kita cek. Caranya ketikkan show IP. Dan kita berhasil request IP DHCP dan IP DNS di VPC 1. Lalu kita ulangi langkahnya di VPC 2. Caranya nyalakan VPC 2, lalu buka terminal VPC 2, lalu ketik IP DHCP, lalu enter, dan tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, kita tambahkan IP DNS-nya dengan cara ketikkan IP DNS 8.8.8.8 lalu enter. Lalu kita coba cek dengan cara ketikkan show IP lalu enter. Dan bisa dilihat kalau kita berhasil request IP dan menambahkan IP DNS-nya di VPC 2. Lalu kita coba lakukan ping dan trace 8.8.8.8 dari VPC 1 dan VPC 2. Pertama, kita coba lakukan ping pada VPC 1. Kita coba ping 8.8.8 terlebih dahulu. Caranya buka terminal VPC 1, ketik ping
128.8.8.8 lalu enter. Dan ini berhasil. Lalu kita coba trace 8.8.8.8. Caranya ketik trace 8.8.8.8 lalu klik enter. Dan di sini bisa dilihat kalau ini adalah jalur yang dilewati untuk bisa ping ke 8.8.8.8. Lalu ulangi langkah-langkah tadi di VPC 2. Kita coba ping ke 8.8.8.8 terlebih dahulu. Caranya buka terminal VPC 2, ketik ping 8.8.8.8 lalu enter, dan bisa dilihat kalau kita berhasil. Lalu kita coba trace 8.8.8. Caranya ketik trace 8.8.8.8 lalu enter, dan bisa dilihat kalau ini adalah jalur yang dilewati untuk bisa ping ke 8.8.8.8 dari VPC 2. Dan seperti yang kita tahu, kalau konsep dasar failover adalah satu hidup dan satunya backup. Dan bisa dilihat di sini kalau yang aktif adalah router ESP1 dan yang backup adalah router ESP2. Dan bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan atau memainkan si failover ini? Sebenarnya kita bisa menggunakan enable atau enable dan disable, tapi aku rasa ini kurang leluasa. Dan inilah fungsi dari distance, yaitu menjadikan router ESP2 menjadi pilihan kedua sebagai backup dari router ESP1. Jadi semakin besar angka distance-nya, maka semakin tidak diprioritaskan. Dan sekarang aku coba agar router ESP2 menjadi prioritas. Caranya buka konfigurasi default route yang gateway 192.168.1.1, lalu di bagian distance-nya kita ganti menjadi 10, lalu klik apply, klik OK. Lalu sebenarnya di sini harusnya yang bagian 172.16 ini berganti menjadi aktif statik, tapi karena di sini tidak berubah, aku coba tutup terlebih dahulu. Lalu buka lagi IP routes, dan bisa dilihat kalau yang gateway 172.1.16.1.1 sudah berganti menjadi AS, yaitu aktif statik. Dan ini bisa terjadi karena angka distance dari router dari default route yang ini lebih besar dibandingkan yang ini 10 dan yang ini 2. Jika angka distance di kedua konfigurasi ini sama, maka Mikrotiklah yang akan memilih jalur mana yang akan menjadi jalur utamanya. Nah, dengan menggunakan parameter distance ini, maka kita akan bisa menentukan jalur mana yang akan menjadi jalur utamanya. Lalu, jika semisal salah satu kabel terputus seperti ini, maka jalur backupnya akan otomatis menyala seperti ini. Tapi jika kabelnya sudah terhubung kembali, jika kabelnya sudah terhubung atau aktif kembali, maka konfigurasinya akan kembali kepada jalur utama yang ini. Nah, bagaimana jika ada kasus di mana IP Ether 2 di router ESP2 yang menjadi gateway dari jalur utama di router customer ini tiba-tiba terdisable? Apakah router tersebut sudah pintar? Dan disinilah peran dari fitur check gateway untuk terus mengecek apakah gateway-nya yang ada dan melakukan switch ke jalur backup secara otomatis apabila jalur utama terdisable. Dan kita akan mengkonfigurasikan check gateway pada jalur utama. Pada kasusku ini yang menjadi jalur utamanya yang memiliki gateway 172.16.1.1. Kita buka konfigurasinya. Lalu di bagian check gateway kita tambahkan dan kita ganti menjadi ping. Itu berarti router customer akan selalu ping ke gateway router ESP2 setiap 10 detik sekali. Klik apply dan klik OK. Dan sekarang kita coba disable IP Ether 2 di router ESP2 untuk mengecek apakah routernya sudah bisa mendeteksi gateway yang terdisable. Caranya buka Winbox router ESP2 seperti ini, klik IP, klik addresses, lalu kita disable yang Ether 2 ini,
Lalu kita buka kembali root list router customer, dan proses ini akan terjadi dalam waktu 10 sampai 20 detik. Kita tunggu terlebih dahulu ya. Dan bisa dilihat di sini kalau konfigurasi yang ini sudah bertuliskan use. Tapi kenapa yang di sini masih bertuliskan static? Maka kita coba tutup terlebih dahulu dan buka kembali root list-nya, dan di sini sudah bisa dilihat kalau konfigurasi yang ini sudah berganti menjadi AS, yaitu aktif static. Dan itulah akhir dari studi kasus 1. Dan selanjutnya aku akan membahas soal load balancing. Load balancing adalah sebuah teknik atau mekanisme dalam infrastruktur jaringan atau sistem TI yang berfungsi untuk membagikan beban lalu lintas data atau traffic load secara merata ke dua atau lebih koneksi internet atau ISP atau server replika yang aktif. Berbeda dengan konteks failover yang hanya menggunakan satu jalur dan membiarkan jalur lainnya, load balancing mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada agar bekerja secara bersama atau active to active. Tujuan utama dari konsep ini adalah untuk mencegah terjadinya penumpukan beban atau kemacetan pada satu jalur saja, meningkatkan perbaikan kapasitas throughput jaringan, serta mempercepat waktu respon bagi pengguna. Berikut ini adalah penjelasan mengenai karakteristik dan metode load balancing, yaitu pertama, ada pemanfaatan sumber daya maksimal. Semua jalur internet atau server cadangan yang tersedia akan ikut memproses data secara simultan, sehingga tidak ada perangkat atau langganan ISP yang mubazir. Lalu, ada juga peningkatan kapasitas bandwidth. Meskipun tidak menggabungkan dua kecepatan internet menjadi satu tunggal, misalnya 50 Mbps ditambah 50 Mbps, tidak menjadi 100 Mbps dalam satu kali unduhan tunggal. Load balancing memungkinkan akumulasi kapasitas total. Dua unduhan terpisah dapat berjalan masing-masing di 50 Mbps secara bersama. Lalu, ada juga redundancy otomatis, built-in high availability. Jika salah satu internet atau server yang masuk dalam grup load balancing mengalami gangguan, sistem akan otomatis mengeluarkan jalur rusak tersebut dari daftar distribusi dan mengalihkan seluruh trafik ke jalur yang terpisah tanpa memutus koneksi pengguna. Lalu, ada juga metode ECMP atau Equal Cost Multipath, metode pembagian beban pada tingkat routing yang membagi paket data secara adil berdasarkan alamat IP asal dan tujuan melalui jalur-jalur yang memiliki nilai bobot atau cost seimbang. Lalu, ada juga metode PCC, per Connection Classifier, metode load balancing yang sangat populer pada router mikrotik. PCC bekerja dengan cara mengelompokkan trafik yang lewat menjadi beberapa bagian berdasarkan kombinasi IP asal, IP tujuan, port asal atau port tujuan, agar sepasang koneksi yang sama selalu melewati jalur ISP yang sama demi menghindari error saat menggunakan situs sensitif seperti perbankan. Dan selanjutnya, aku akan membahas studi kasus 2, konfigurasi load balancing ECMP. Dan sekarang, aku akan memperhatikan cara konfigurasi load balancing. Dan sebelum masuk ke tahap konfigurasinya, di sini kita hapuskan dan aktifkan beberapa konfigurasi tadi. Pertama, kita aktifkan Ether yang kita disable pada router ESP2 tadi. Kita enable. Lalu, kita hapuskan konfigurasi default route di router customer tadi. Dan sekarang, kita akan masuk ke konfigurasi load balance. Sekarang, kita buatkan ulang konfigurasi default route di kedua gateway-nya. Pertama, kita buatkan default route dengan gateway 168.1.1. Caranya, buka Winbox Router Customer, get IP, klik Routes, klik New, dan di bagian gateway, di bagian DSRS kita pastikan 0.0.0/0. Di bagian gateway kita isi 192.168.1.1. Klik Apply,
klik OK. Lalu kita buatkan default root dengan gateway 16.1.1. Caranya klik new, di bagian DHCP address pastikan 0.0.0.0/0. Di bagian gateway isi 172.16.1.1. Klik apply dan klik OK. Dan setelah itu akan muncul informasi AS dan AS plus seperti ini. Ini karena distance dari kedua di konfigurasi ini sama-sama 1. Dan sekarang kita coba ping dan trace 8.8.8.8 dari VPC 1 dan VPC 2. Pertama, kita coba ping pada VPC 1. Caranya buka terminal VPC 1, ketik ping 8.8.8.8 lalu enter. Dan ini berhasil. Lalu kita coba trace pada VPC 1. Caranya ketikkan trace 888 lalu enter. Dan bisa dilihat di sini kalau VPC 1 melalui gateway 192.168.1.1 untuk bisa ping ke 8.8.8.8. Lalu kita coba ping melalui VPC 2. Caranya buka terminal VPC 2, ketik ping 8.8.8.8 lalu enter. Dan bisa dilihat kalau ini berhasil. Lalu kita coba trace 8.8.8.8 pada VPC 2. Caranya ketik trace 8.8.8.8 lalu enter. Dan bisa dilihat di sini kalau VPC 2 melalui gateway 172.16.1.1 untuk bisa ping ke 8.8.8.8. Dan sekarang kita coba lakukan trace root 8.8.8.8 pada router customer. Caranya buka Winbox router customer, lalu klik tools, lalu klik trace root, dan akan terbuka tampilan seperti ini. Di bagian trace root 2 kita isi 8.8.8.8 lalu klik start. Dan bisa dilihat di sini kalau router ingin internetan, maka dia akan melewati gateway 172.16.1.1. Dan sekarang kita coba lakukan trace root ke facebook.com pada router customer. Pertama, kita harus tahu berapa IP dari Facebook. Caranya buka command prompt dengan run as administrator. Lalu kita ketik ns lookup facebook.com lalu klik enter. Dan bisa dilihat di sini kalau ini adalah IP dari Facebooknya, yaitu 31.13.95.35. Lalu kita copy IP addressnya, lalu kita kembali ke router customer. Lalu setelah itu kita stop di sini nanti. Lalu di bagian trace root kita ganti menjadi IP dari Facebooknya, lalu klik start lagi. Dan bisa dilihat kalau router ini ping ke Facebook, maka dia akan melewati gateway 172.16.1.1. Lalu kita stop di sini. Lalu sekarang kita coba lakukan ping dan trace ke facebook.com dari VPC 1. Pertama, kita coba ping ke Facebook. Caranya buka Pnet Lab, buka terminal VPC 1, lalu ketik ping, lalu isi IPC Facebooknya yaitu 31. Kita cek kembali 31.13.95.35 lalu enter. Dan ini berhasil. Lalu kita coba trace facebook.com. Caranya ketik trace, lalu isi IPC Facebooknya yaitu 31.13.95.35 lalu enter. Dan bisa dilihat di sini kalau VPC 1 ini ping ke facebook.com, maka dia akan melewati gateway 192.168.1.1. Lalu sekarang kita coba lakukan ping dan trace YouTube di VPC 2. Pertama, kita coba cari IP dari YouTube. Caranya masih sama seperti sebelumnya. Buka command prompt, lalu ketik ns lookup
youtube.com, lalu klik enter. Dan bisa dilihat di sini ada banyak pilihan lainnya, tapi kita ambil salah satunya saja. Untuk contoh, aku akan ambil yang ini. Lalu kita coba ping YouTube. Kita buka kembali terminal VPC 2, ketik ping, lalu masukkan IPC YouTube-nya, yaitu 74.125.131, lalu klik enter. Di sini aku melakukan kesalahan, aku menaruh 2 titik, lalu kita klik enter lagi, dan di sini bisa kita lihat kalau kita berhasil. Lalu kita coba trace YouTube. Caranya ketik trace, lalu kita masukkan di IP YouTube-nya 74.125.130.136, lalu enter. Dan bisa dilihat di sini kalau VPC 2 ingin ping ke youtube.com, maka dia harus melewati 192.168.1.1. Dan itulah akhir dari studi kasus 2. Dan selanjutnya aku akan membahas studi kasus 3, konfigurasi load balancing SDMP. Router memiliki bandwidth yang berbeda. Dan pada kasus ini, misalnya router ESP1 memiliki bandwidth 2 Mbps, sementara router ESP2 memiliki bandwidth 8 Mbps. Ini berarti 1:4 kan? Nah, sekarang kita akan lakukan konfigurasi load balance di router customer. Caranya, buka Winbox router customer, klik IP, klik routes. Lalu, agar tidak membingungkan, kita hapus terlebih dahulu konfigurasi yang tadi. Dengan cara kita pilih terlebih dahulu, lalu klik remove. Lalu, kita buatkan default route dengan gateway 168.1.1. Caranya, klik new, di bagian DNS address pastikan 0.0.0.0/0. Di bagian gateway kita isi 192.168.1.1, lalu klik apply dan klik OK. Lalu kita buatkan 4 konfigurasi default route dengan gateway 16.1.1. Caranya, klik new, di bagian DNS address kita biarkan 0.0.0.0/0. Di bagian gateway kita isi 172.16.1.1, lalu kita pilih semuanya terlebih dahulu ini, lalu kita Ctrl C agar lebih memudahkan kita ke depannya. Lalu klik apply dan klik OK. Lalu kita buatkan lagi 3 default route yang sama seperti ini. Klik new, di bagian gateway kita Ctrl C saja, lalu klik apply, klik OK, sama seperti tadi. Lalu kita coba lakukan trace route 8.8.8.8 dan YouTube di router customer. Pertama, kita coba trace route 8.8.8.8. Caranya, buka Winbox router customer, lalu klik tool, lalu klik trace route. Di bagian trace route itu kita isi 8.8.8, klik start. Dan bisa dilihat di sini kalau router customer ini ping ke internet, maka dia harus melalui gateway 172.16.1.1. Lalu kita coba trace route ke youtube.com. Caranya, di bagian trace route ini kita isi IP dari YouTube, yaitu 74.125.130.136, lalu klik start. Dan bisa dilihat di sini kalau router customer ini ping ke YouTube, maka dia akan melewati gateway 172.16.1.1. Lalu kita coba ping dan trace 8.8.8.8 dan youtube.com dari VPC 1. Pertama, kita coba ping ke 8.8.8.8. Caranya, buka terminal VPC 1, lalu klik ketik ping 8888, lalu enter. Dan bisa dilihat kalau ini berhasil.
Lalu kita coba trace ke 8.8.8.8. Caranya ketik trace 8.8.8.8 lalu enter. Dan bisa dilihat di sini kalau PVC 1 ingin ping ke 8.8.8, maka dia harus melewati gateway 192.168.1.1. Lalu kita coba ping YouTube dengan cara ketikkan ping, kita masukkan IP YouTube-nya 74.125.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6 lalu enter, dan ini berhasil. Lalu kita coba lakukan trace dari youtube.com. Caranya trace, lalu ketikkan si IP YouTube-nya 74.125.1.130.1.1.36 lalu klik enter. Dan bisa dilihat di sini kalau PVC 1 ingin ping ke youtube.com, maka dia akan melewati gateway 172.16.1.1. Dan bisa dilihat dari percobaan trace tadi, jalur 172.16.1.1 lebih sering digunakan daripada 192.168.1.1. Dan itulah akhir dari studi kasus 3. Dan selanjutnya, aku akan membahas konfigurasi load balancing road rules. Dan sekarang, aku akan memperhatikan para konfigurasi load balance road rules. Jadi, road rules ini bekerja dalam sistem SRT address. Nah, maksudnya itu kita bisa mendefinisikan, misalnya PVC 1 akan menggunakan jalur router ISP 1, sementara PVC 2 akan menggunakan jalur router ISP 2. Dan jika menggunakan SRT address, maka kita harus menetapkan IP address statik untuk kedua PVC ini. Sebagai contoh, aku akan menetapkan IP 10.10.211124 untuk PVC 1 dan 10.10.10.22/24 untuk PVC 2. Dan sekarang kita tambahkan IP untuk kedua PVC-nya secara statik. Pertama, kita tambahkan IP di PVC 1. Caranya buka terminal PVC 1, lalu ketikkan IP, lalu masukkan sesuai note yang di sini 10.10.10.21/24, lalu masukkan gateway-nya 10.10.10.1, lalu klik enter dan tunggu hingga prosesnya selesai. Lalu kita cek dengan cara ketikkan show IP lalu klik enter, dan bisa dilihat di sini kalau kita berhasil. Lalu kita tambahkan IP di PVC 2. Caranya buka terminal PVC 2, lalu ketikkan IP, lalu masukkan node IP yang ini 10.10.10.22/24, lalu kita masukkan gateway-nya 10.10.10.1 lalu enter dan tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, kita coba cek lalu ketikkan show IP. Dan bisa dilihat di sini kalau kita berhasil. Dan sekarang kita disable konfigurasi default route yang sudah dibuat di part sebelumnya. Caranya buka Winbox Router Customer, lalu klik IP, klik routes, lalu kita disable yang udah. Yang ini yang tulisan AX slash, kita pilih lalu kita klik disable. Lalu sekarang kita akan konfigurasikan load balancing road rules. Pertama, kita buatkan dua table untuk rules-nya. Caranya, buka Winbox Router Customer, lalu klik routing, lalu klik routing, lalu klik table, lalu klik new. Di bagian name, kita bebas menamainya. Sebagai contoh, aku akan menggunakan PVC strip 1, lalu centang di bagian FIB, klik apply dan klik OK. Lalu kita buat lagi untuk PVC 2. Caranya klik new, di bagian nama kita bebas namanya. Tapi aku akan menggunakan PVC strip 2, centang di bagian FIB, klik apply dan klik OK. Aku akan menjelaskan tentang table ini nanti ya. Lalu kita buatkan dua rules-nya. Caranya klik routing,
klik rows, lalu klik new. Di bagian src address-nya kita plus dan tuliskan 10.10.10.21/24. Lalu di bagian tabelnya kita ganti menjadi VPC1. Klik apply dan klik OK. Lalu kita buatkan satu rows lagi. Caranya klik new. Di bagian src address kita isikan 10.10.10.22/24. Lalu karena ini adalah IP untuk PVC2, maka di bagian tabel kita isikan PVC-2, klik apply, klik OK. Nah, maksud dari tabel ini adalah mendeskripsikan ketika ada paket yang misalkan ada paket dari sini, maka si router akan melihat pada routing table. Lalu kita konfigurasikan dua default route. Pertama, kita buatkan default route untuk VPC1. Caranya buka router seperti ini, klik new. Di bagian DNS address pastikan 0.0.0.0. Di bagian gateway, karena kita ingin membuat VPC1 melalui router DNS1, maka kita masukkan gateway 192.168.1.1. Di bagian routing table kita sesuaikan dengan VPC1 karena kita ingin mengkonfigurasikannya untuk VPC1. Lalu klik apply dan klik OK. Lalu buatkan lagi untuk router RC 10.10.2. Lalu buatkan lagi untuk default route VPC2. Caranya klik new. Di bagian address pastikan 0.0.0.0. Di bagian gateway kita isi gateway 172.16.1.1 karena VPC2 ingin melalui jalur router ESP2. Di bagian routing table kita pastikan VPC2 karena ini adalah konfigurasi untuk VPC2. Klik apply dan klik OK. Dan sekarang kita coba ping dan trace 8.8.8.8 dari VPC1 dan 2. Pertama, kita coba ping dari VPC1. Caranya buka Pinet Lab, lalu buka terminal VPC1, ketik ping 8.8.8.8, lalu enter. Dan ini berhasil. Lalu kita coba trace dari VPC1. Caranya ketikkan trace 8.8.8.8, lalu enter. Dan bisa dilihat di sini kalau VPC1 ingin ping ke 8.8.8.8, maka dia akan melewati gateway 192.168.1.1. Lalu kita coba ping dari VPC2. Caranya buka terminal VPC2, ketik ping 8888 lalu enter, dan ini berhasil. Lalu kita coba trace-nya, trace 8.8.8 lalu enter. Dan bisa dilihat di sini kalau VPC2 ingin ping ke 8888, maka dia melewati gateway 172.16.1.1. Dan itulah akhir dari studi kasus 4. Dan selanjutnya aku akan membahas konfigurasi load balancing Mangle. Dan sekarang aku akan memperhatikan konfigurasi load balancing Mangle. Konfigurasi load balancing Mangle ini berada pada firewall. Makanya lebih sering disebut load balancing firewall Mangle. Nah, dengan load balancing Mangle ini, kita bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Misalnya, ingin manajemen domain atau bandwidth management. Nah, itu bisa menggunakan load balancing Mangle. Pertama, kita disable konfigurasi default route dan routes yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita disable default route-nya terlebih dahulu. Caranya buka window router customer, klik IP, klik routes, lalu yang AS ini kita disable. Sekarang kita remove source-nya. Caranya klik routing, klik routes, lalu pilih yang ada di sini, pilih semuanya, lalu klik remove. Lalu sekarang kita akan konfigurasikan load balancing Mangle. Pertama, kita buatkan dua table untuk Mangle-nya. Caranya buka Winbox router customer, klik routing, klik table, lalu klik new. Di bagian nama kita bebas menambahnya. Sebagai contoh, aku akan menggunakan root
routing, strip ESP, strip 1, centang di bagian RGB, klik apply dan klik OK. Lalu kita buatkan satu lagi, klik new, dan di bagian name ini kita bebas menamainya. Tapi sebagai contoh, aku akan menamainya routing, strip ESP, strip 2, centang di bagian RGB, klik apply dan klik OK. Lalu kita buatkan dua rule mangle-nya. Pertama, kita buatkan rule mangle seperti versi 1. Caranya buka Winbox Router Customer, klik IP, klik Firewall, klik di tab Mangle, lalu klik New. Di bagian Chain, kita pastikan pre-routing. Lalu di bagian SRC address, kita isikan 10.10.10.21//24. Lalu kita cutkan action. Di bagian tab action kita ganti menjadi mark routing. Lalu di bagian new routing mark kita ganti menjadi routing ESP1. Kenapa di SRC address ini menggunakan 10.21? Itu karena kita ingin mengkonfigurasikan untuk divisi 1. Lalu klik apply dan klik OK. Lalu buatkan role mangle untuk divisi 2. Caranya klik new. Di bagian chain dipastikan ke pre-routing SRC address-nya kita isi 10.10.10.22/24. Lalu di bagian action-nya kita pastikan ke mark routing. Di bagian new mark routing pastikan routing ESP2, klik apply dan klik OK. Lalu kita konfigurasikan dua default role-nya. Pertama, kita buatkan default route untuk divisi 1. Caranya buka Winbox Router Customer, lalu klik IP, klik routes, klik new. Lalu di bagian DSC address pastikan 0.0.0.0. Di bagian gateway isi 192.168.1.1. Di bagian routing table kita ganti menjadi routing ESP1, klik apply dan klik OK. Lalu kita buatkan default route untuk divisi 2. Caranya klik new. Di bagian DSC address pastikan 0.0.0.0/0. Di bagian gateway isi 172.16.1.1. Di bagian routing table ganti menjadi routing ESP2, klik apply dan klik OK. Dan sekarang kita coba ping dan trace ke 8.8.8.8 dari divisi 1 dan 2. Pertama, kita coba ping dari divisi 1. Caranya buka PingetLab, buka terminal divisi 1 seperti ini, ketik ping 8888 lalu enter, dan bisa dilihat kalau kita berhasil. Lalu kita coba trace dengan cara ketikkan trace 8888 lalu enter, dan bisa dilihat di sini kalau divisi 1 ini internetan, maka dia harus melewati gateway 192.168.1.1. Lalu kita coba ping dari divisi 2. Caranya buka terminal divisi 2, ketik ping 8888 lalu enter, dan bisa dilihat kalau ini berhasil. Lalu kita coba trace dengan cara ketikkan trace 8888 lalu enter, dan bisa dilihat kalau divisi 2 ingin internetan, maka dia harus melewati gateway 172.16.1.1. Dan itulah akhir dari studi kasus 5. Dan itulah akhir dari pembahasan kali ini. Jadi, udah gak bingung kan soal failover and load balance? Mungkin cukup sekian video aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian, dan aku mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Aku Yoga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.